Iya, media asal Vietnam desak 5 pemain ini dinaturalisasi demi balas dendam ke timnas Malaysia. Ya, jadi di salah satu akun sosial media kita baca bahwasanya uh, Soha mendesak Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF untuk menaturalisasi sejumlah pemain agar bisa bersaing melawan Malaysia di pertemuan selanjutnya yang akan mereka laksanakan ketika melawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Karena memang kekalahan dari Vietnam itu betul-betul sangat memalukan. Pertama mungkin Vietnam menganggap mereka akan bisa mengalahkan Malaysia di kandang Malaysia. Meski pemain-pemain Malaysia yang dahulunya ada pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Liga Super Malaysia, bisa mereka kalahkan di 10 tahun atau 11 tahun yang lalu. Mungkin mereka menanggapan seperti itu, tetapi nyatanya pemain warisan yang dimiliki oleh Malaysia, grade-nya itu di atas pemain-pemain Malaysia, pemain naturalisasi Malaysia yang bermain di Liga Malaysia, grade-nya di atas. Grade-nya di atas itu, makanya permainan ciamik, permainan yang bagus, permainan yang begitu kompak antar pemain meski baru berjumpa, akhirnya bisa mengalahkan Vietnam. Bahkan kalau saya yang menonton, saya tonton laganya teman-teman kan, memang Vietnam mati kutu, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Kalau dibilang sedikit pun ada lah kan, tapi tidak ada perlawanan yang mencolok dari Vietnam. Akhirnya Vietnam pun menjadi bulan-bulanan dari Malaysia dengan skor 4-0. Meskipun di babak pertama tidak ada gol, tetapi di babak kedua akhirnya lebih mudah bagi Malaysia mengatur ritme permainan. Makanya kita lihat memang permainan Malaysia sudah seperti permainan klub-klub di Eropa. Artinya bagaimana? Tidak lagi gerasak gerusuk permainannya, tidak lagi asal menyerang, tetapi bola itu santai di kaki mereka, tetapi dengan sisi yang jelas, dengan visi permainan yang jelas. Nah, kalau selama ini kan, kalau kita lihat tim-tim Asia Tenggara itu mengandalkan kecepatan sayap, baik sayap kiri kanan, baik fullback kiri maupun fullback kanan itu bergerak cepat. Nah, kalau sekarang kita lihat tidak sebegitu cepatnya, tetapi permainannya betul-betul bagus. Nah, akhirnya sangat mudah. Nah, kecepatan-kecepatan yang dimiliki Vietnam tidak nampak di pertandingan ini. Tidak nampak, tidak terlihat. Makanya Vietnam mendesak agar menaturalisasi pemain-pemain. Siapa-siapa saja yang ingin dinaturalisasi Vietnam. Ini kita baca di salah satu akun sosial media di Facebook, teman-teman ya. Oke, kita baca lanjut. Pasalnya Soha ikut geram dengan penampilan timnas Vietnam yang baru saja dipermalukan Malaysia dengan kekalahan 0-4. Para pemain itu merupakan pemain asing yang sudah lama tinggal dan bermain di Liga 1 Vietnam. Oh, jadi bukan pemain keturunan yang mau diambil, tidak seperti Malaysia kan. Malaysia kan pemain keturunan yang baru saja diambil kan. Ini uh, media Vietnam mendesak agar menaturalisasi pemain asing yang sudah bermain lama di Liga 1 Vietnam. Nah, media Soha yakin dengan tambahan para pemain naturalisasi nantinya Vietnam bisa membalas Malaysia. Wow, kalau mau membalas harus jelas 4-0 itu dah. Kelima pemain-pemain yang dimaksud adalah Henrio Araujo, Hanoi FC. Oh, pemain Hanoi FC ya. Henrio Araujo. Kemudian ada Gordon Rimario dari Nah Oh, dari klub Nah juga. Gustavo Santos, Tan Hoa. Oh, dari Tan Hoa kalau Gustavo Santos. Ada Michael Olaha dari Lam Ngean dan Jose Pinto dari Bindin. Jose Pinto ini terkenal ini ya di Vietnam. Beberapa pemain yang bermain di Vietnam Liga atau Liga 1 Vietnam mungkin memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk tim nasional Vietnam pada 2026. Bunyi pernyataan pihak media Vietnam Soha dikutip tanggal 12 bulan 6 2025. Timnas Vietnam baru saja mengalami kekalahan telak 0-4 melawan Malaysia yang melibatkan banyak pemain naturalisasi. Ya, meskipun Malaysia banyak melakukan banyak
dibela oleh pemain naturalisasi, tetapi aslinya kan kita lihat pemain-pemain mereka adalah pemain keturunan, pemain yang masih memiliki darah Malaysia. Makanya bisa mudah dinaturalisasi. Kalau dia bukan pemain darah Malaysia, ya tidak bisa dinaturalisasi secepat itu, teman-teman. Kecuali yang bermain di Liga Malaysia, sudah lama dia bermain kan, baru bisa. Kalau tidak salah minimal 5 tahun ya, kalau salah mau dikoreksi. Tetapi kalau pemain-pemain yang udah jauh dari Malaysia, nah, kalau ada darah keturunannya Malaysia, maka bisa dinaturalisasi. Sama hal yang dilakukan Indonesia juga kan, sama-sama pemain keturunan. Nah, jadi Vietnam mungkin tidak memiliki pemain seperti itu, saya tidak tahu. Padahal kan Vietnam ini lebih luas dari Malaysia ya. Karena penduduk mereka saja melebihi 100 juta. Mungkin masih ada lah itu pemain-pemain warisan ataupun pemain keturunan. Cobalah dicari Vietnam ya kan. Kalau ingin balas dendam dengan Malaysia. Tetapi kayaknya sulit ya. Sebelum memikirkan tujuan yang lebih besar, timnas Vietnam dapat menaturalisasi beberapa pemain asing yang saat ini bermain di Vietnam League atau Liga Vietnam, imbuh pihak Soha. Ya, media Soha ini sangat terkenal. Nah, tetapi apapun itu teman-teman ya, meskipun nanti Vietnam banyak pemain naturalisasinya, kita berharap konsisten dari permainan negeri tetangga atau negeri jiran Malaysia tetap bagaimana caranya agar Malaysia ini lolos ke Piala Asia 2027. Karena di grup-grup lain sangat mengkhawatirkan juga tidak lolos, seperti Thailand yang dikalahkan Turkmenistan kan, itu dikhawatirkan tidak lolos. Kita berharap masih adalah 4 atau 5 negara dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia. Itu harapan kita, terutama negeri jiran, tetangga kita, tetangga Indonesia, mudah-mudahan lolos ke Piala Asia 2027. Demikian.